Oke, balik lagi di channel saya. Gimana kabar kalian, guys? Aku harap kalian sehat-sehat terus ya. Sebelum saya menonton VNL Prancis melawan Turki, ini tinggal 2 jam 17 menit lagi ya. 2 jam 17 menit lagi. Saya mau buat konten terlebih dahulu ya, guys ya, untuk mengisi waktu kosong saya. Untuk yang pertama coba kita cek dulu di Instagram. Untuk AVC kita bahas masih AVC ya guys ya. Dan AVC yaitu Indonesia melawan Filipina ya guys ya, pada tanggal 8 hari Minggu. Dan ini kita atau saya ingin prediksi secara have fun aja ya guys ya, karena yaitu tadi penyerang dari Indonesia itu banyak yang absen. Jadi coba kita lihat ya para pemain dari Filipina. Seperti biasa ya, ini tanggal 8, cek aja di Indonesia Volleyball, nanti disiarkan di emoji atau video ya guys ya kalau mau nonton. Kalau VNL ini hari ini ya guys ya, jam 10 nanti pertandingan pertama Prancis lawan Turki. Oke, sekarang kita balik ke inti video ini, yaitu Filipina melawan Indonesia. Di sini kita akan buka ya di website Volleybox, tentunya yang ya bisa dipercaya juga ya website Volleybox ini. Kita melihat ini Filipina, ini ada pemainnya yaitu Julia Cyril Coronel. Ini pemain multifungsi ya guys ya, Julia Cyril Coronel ini. Yang ini ya guys ya, Julia Melissa de Guzman ya. Ini oh ya ini nih, Julia Melissa de Guzman ini pemain multifungsi ya guys ya. Ini setter, terus ada setter lagi yaitu Carmila Victoria Lamina. Opposite-nya ini opposite yang paling apa namanya, pendatang baru ya guys ya, tapi dia luar biasa, itu Alisa J Solomon. Ini pendatang baru dan dia masuk di AVC tahun ini. Tahun kemarin tuh dia belum masuk, masih civilik kalau nggak salah masuknya. Terus opposite yang kedua itu Lela Jan Cruz. Opposite hitternya Sania Mary Nitur, Vanessa Grandler, Michelia Pilian. Ini kalian bisa cek sendiri ya guys ya. Lah ini kita ke dokumen yang sudah saya buat, skuadnya Filipina yang akan bertanding di lapangan ya guys ya. Nah untuk opposite sendiri ini adalah yang saya blok merah ini, opposite yang baru ya guys ya. Ya sebenarnya bukan baru sih, udah di civilik udah lihat, yang sangat power banget ya spekannya ini. Dengan tingginya di sini kita bisa cek itu 183, itu lumayan tinggi kalau untuk ukuran ASEAN ya guys ya. Untuk ukuran Asia juga tinggi ya guys ya. Untuk opposite dia bernomor punggung 14. Untuk middle blocker itu masih lama ya, Merope Sharma tuh nomor 2. Tingginya 179. Itu pemain muda ya guys, jadi ya tapi ini masih pemain lama ya guys ya. Terus yang kedua, middle blocker kedua itu Thea Alison Gagate, nomor punggung 17, tingginya 189. Berarti tinggi banget ini ya guys ya. Ini mukanya bisa diklik ya guys ya kalau mau lihat. Terus hanya Ejia Laure,
nomor 8 sama Angel Cameo nomor 12, 8 dan 12 outside hitternya. Tinggi 177 ya, lumayan tinggi. Angel Canino itu 180 itu lumayan tinggi banget ya outside hitter mereka itu, sama kayak middle blockernya kita ya guys ya, tinggi-tinggi banget ini mereka ini. Terus untuk setter Julia Melissa de Guzman nomor 11. Apakah Julia Kirill Coronel? Dia juga ya sering bermain libero dari, kalau nggak salah itu AVC 2 tahun kemarin ya, dia main sebagai libero. Padahal di sini tulisannya itu dia tuh setter, tapi itu tadi ya pemain multifungsi yang ini ya. Julia Carol Coronel ini pemain multifungsi banget ini. Mungkin kalau dia apa namanya jadi OH pun siap ya guys ya, untuk OH pertahanan. Dan untuk pemain Indonesia ya guys ya, apakah bisa menang? Kalau di tahun 2003 ya, 2003 AVC 2003 itu kita bisa ngalahin ya guys ya. Kalau tidak salah kita tuh bisa ngalahin Filipina, tapi skuadnya itu skuad memang benar-benar skuad, masih ada si Teh Wilda, terus Teh Wulan itu kan masih bener-bener, Mbak Wulan itu masih bener-bener sangat kuat sekali. Ada Mega juga. Kalau sekarang kita ini ya guys ya, Ajeng Fiona Adelia opposite-nya, tapi katanya opposite masih dicari ya guys ya. Apakah nanti opposite-nya itu pemain muda kita atau Putri Nur Hidayanti Agustin atau Mbak Yola yang jadi opposite, itu nanti tergantung pelatihnya ya guys ya, si Octavian ini si coach Octavian ini dia banyak banget PR-nya berarti ya guys ya, karena untuk timnas putri ini dia kasihan ya guys ya, kayak udah pemain yang ada gitu. Karena kebanyakan juga masih di usia 21, banyak juga yang ke U21 ya, dan ada juga yang banyak cedera karena habis Pro Liga. Jadi kalau menurut kalian itu gimana, menang siapa guys? Coba kita lihat untuk Filipina ya. Ini kalau kita pencet negara masih woman kan. Nah, untuk Filipina ini AVC Nation Cup 2024 tuh dia di posisi 3 ya guys ya. Kalau kita mengirimkan pemain muda, si Filik ini kalau nggak salah Mbak Mega juga, Mbak Mega ada guys. Nah, Elisa Jai Solomon ini baru masuk. Kalau 2004 apakah udah masuk ya? Kalau tidak salah itu dia tuh belum masuk ya dia. Kalau nggak salah dia belum masuk. Tapi dulu tuh kita tuh pernah menang guys, pernah menang lawan Filipina tanpa adanya Mbak Megawati. Apakah ini apa si Filik ini ya? Bentar, ayo kita cek dulu ya. Tuh, ini menang guys tanpa adanya Mbak Mega guys.
itu kemungkinan besar kita masih imbang loh sama Filipina ini. Ya Filipina tentunya nggak bisa ya nggak mungkin sih pemain-pemain kalau di lapangan ngeremehin tuh nggak mungkin, pasti mereka semua all out semua ya guys ya. Tapi ya begitulah ya guys ya, namanya permainan itu ada momentum dan ada faktor keberuntungan ya, karena mereka udah latihan pasti keberuntungan itu selalu ada ya guys ya. Keberuntungan itu selalu ada di tim yang imbang ya. Indonesia sama Filipina kan imbang ini ya, kekuatannya kan imbang, cuman Indonesia sedikit pincang gara-gara ada penyerang yang cedera ya, kayak Mbak Mega itu cedera, dan di Filipina ini adalah skuad terbaik mereka gitu loh yang dimunculkan ya, karena mereka tentunya ingin menjuarai AVC ya, karena udah diumumkan siapapun yang berhasil menjuarai AVC Cup itu yang jelas poin semakin naik kan, poin semakin naik dan poin rank dunia ya. Dan tentunya siapa yang juara atau siapa yang nomor 1 itu nanti akan menggantikan yang Asia yang terdegradasi di VNL. Nah ini siapa yang pengen Korea atau Thailand ini keluar, siapa? Kalau saya sih sumpah ini, kalau saya sih bukan masalah dukung ya, kalau saya sih ini pengen banget lihat Vietnam gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa Vietnam itu kalau ketemu Thailand itu pasti kalah gitu loh. Saya juga bingung kenapa mereka itu kalau ketemu Thailand pasti kalah gitu loh. Padahal tim tim Vietnam ini tim-tim yang benar-benar di luar. Nah ini itu kalau mereka ketemu Thailand pasti kalah. Kita bahas Vietnam ya, 3-1. Terus Thailand mana Thailand Vietnam mana Thailand tuh 3-0. Itu nggak paham saya itu, padahal Vietnam itu udah kuat banget, udah kuat kayak monster gitu loh, monsternya di ASEAN, monster baru gitu loh. Tapi Thailand ini slow tetap mematikan guys ya, walaupun padahal dia tuh di VNL ya kayak gitu mainnya, susahan gitu loh. Tapi di ASEAN tuh saya kira itu Vietnam itu udah ngimbangin permainan mereka, itu udah dewanya, soalnya banyak nama-nama yang nama-nama yang kuat itu udah ada di Vietnam gitu loh. Kalau di Thailand tuh kayak penyerangnya itu penyerang mereka itu nggak begitu dominan gitu loh, nggak kayak Indonesia sama Vietnam gitu yang dominan gitu penyerangnya. Tapi apa mungkin pertahanan mereka gitu loh yang sangat bagus. Apakah pertahanan Vietnam sama Indonesia tuh kurang? Mungkin itu ya faktornya ya guys ya. Mungkin para pelatih dan staff itu menyadari ya kalau pertahanan kita itu kurang banget. Kalau masalah penyerangan itu udah the best lah kalau Indonesia itu. Vietnam juga ya mungkin itu ya pertahanan ya. Kalau di kita kan memang kurang banget ya untuk masalah blocker karena masalah tinggi badan ya. Mungkin yang di fullin itu tadi OH2 di belakang itu sama libero 1 itu harus pertahanan refleks cover itu memang benar-benar harus diasah ya guys ya, seperti Thailand ya guys ya. Kalau kalian tahu sendiri ya Thailand tuh, coba lihat tuh penyerangnya tuh kayak di atas, masih di atasnya Vietnam, Indonesia gitu ya kalau kalian nontonnya. Ya oke, kita kembali lagi ya ke topik
antara Indonesia melawan Filipina. Kalau saya sih 60-50 lah ya. 60%-nya itu masih Indonesia ya guys ya. Kalau kemarin kita bahas Iran itu masih Indonesia. Kalau Filipina insya Allah ya masih Indonesia ya. Tapi kalau besok ini kita bahas ya untuk besok atau kapan tah. Soalnya saya juga pengen buat konten VNL ya. Dan VNL-nya itu banyak banget itu event bolanya itu ada berapa pertandingannya di mana sih dan ini di mana 1 2 3 4 pertandingan ya guys, sampai jam 2 sampai jam berapa nih ini Jepang. Kalau Jepang wajib tonton ya guys ya, kalau Jepang wajib ditonton guys sampai jam 10 guys, jam 10 malam tuh mantep banget ini guys. VNL cewek itu bagus guys daripada VNL putra. Kalau saya tuh lihatnya ya kalau yang putra itu yang Jepang ya. Kalau yang Jepang itu wajib ditonton ya guys, yang putra itu guys ya. Soalnya seneng tapi kalau udah yang tinggi-tinggi itu ya yes, kalian lihat sendiri ya, kalau tinggi itu ya open lambung jebler gitu ya, udah kayak udah biasa gitu nontonnya. Kalau yang Jepang itu kan memang bener-bener dari segi servis, dari segi pertahanan, dari serangan, blok itu memang di luar prediksi, itu di luar kendali kita. Oke. Kalau kalian mau nonton silakan ke video ya guys ya. Untuk nonton VNL, nonton AVC juga ke video. Atau yang udah banget Moji silakan ke Moji ya. Ya tentunya udah sampai di sini dulu ya guys ya konten saya yang sederhana ini. Kita membahas tentang kekuatan dari Filipina yang mereka mengirim pasukan terbaik mereka ya guys ya. Dan Indonesia itu sedikit pincang tentunya, tapi saya sih masih 60% ya percaya kalau Indonesia bakal memenangkan pertandingan ini. Jadi kalau kalian ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Namun saya ingatkan sekali lagi, walaupun mereka kalah, walaupun tim Indonesia kalah, tetap kita selalu dukung ya guys ya. Jangan ada hujatan lagi. Dan tentunya untuk pemain penggantinya Mbak Mega dan siapa lupa yang keluar itu ohanya atau opposite-nya Positive One itu siapa namanya, nanti saya taruh gambar lagi. Itu penggantinya itu mumpung diberi kesempatan bermain ya guys ya, kayak Mbak Mega dulu kan dia pernah ngomong di podcastnya kalau dia mendapatkan kesempatan main menjadi inti itu gara-gara tim intinya itu kan ada yang tes poluan ya. Jadi Mbak Mega langsung dipanggil dan disitulah namanya mulai dikenal oleh masyarakat dan para pelatih-pelatih atau klub-klub lainnya. Nah untuk penggantinya itu silahkan gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya, dan jangan lupa komentar ya guys ya, nanti akan saya tanggapin ya guys ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya ya guys ya.